Haleluya. 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 Ya, selamat sore teman-teman gerakan membawa sur yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saat ini kita boleh kembali berkumpul. Ya, walaupun masih online ya ibadahnya, tapi kita patut mengucap syukur karena hari demi hari Tuhan semakin menyatakan kebaikannya. Di mana hari demi hari juga virus corona ini ya walaupun masih banyak korbannya, tetapi Tuhan juga banyak menyembuhkan orang juga. Jadi banyak orang yang sudah sembuh. Jadi bersyukurlah kita anak-anak Tuhan yang sampai saat ini masih sehat, masih kuat, masih bisa beraktivitas, keluarga masih lengkap dengan sehat. Kita bersyukur pada Tuhan. Ya, jadi walaupun kita hanya sebatas di layar monitor ataupun layar handphone, tidak membatasi kuasa Tuhan, berkat Tuhan dalam ibadah gerakan membawa sur pada malam hari ini, kita tetap bisa bersama-sama memuji Tuhan secara online. Betul. Dan puji Tuhan juga sore hari ini saya rekaman hari mimpinya sendiri. Kali ini saya ada partner dan puji Tuhan juga pemain musiknya ada lengkap, dan bersyukur pada Tuhan kita masih memiliki kesehatan juga untuk memuji Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mulai pada gerakan membawa sur, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan kita. Saya ajak teman-teman sekalian untuk fokus pada Tuhan. Kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan oleh pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan biarlah ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, karena kita adalah biji mata Tuhan yang sangat berharga. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kekalnya
untuk setiap hal yang membuat kita melakukannya, padahal itu membuat hati Tuhan sakit, dan mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami pada malam hari ini anak-anak gerakan pembawa sulung memohon ampun untuk setiap pelanggaran, kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Kami begitu kecil dan begitu lemah ya Bapa. Kami tidak luput dari kesalahan-kesalahan duniawi, tapi kami memohon ampun untuk setiap hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hati Tuhan. Dan ya Bapa, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami selama kami hidup di dunia ini. Terkhusus kami boleh melewati hari-hari di tengah pandemi yang sedang timbul dalam dunia ini ya Bapa. Jika bukan karena penyertaan Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, kehidupan hingga saat ini, kami bisa saja jatuh sakit ya Bapa. Tapi kami tidak mengalami itu semua, dan kami dalam kondisi yang fit hingga saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami, teman-teman kami, saudara kami yang mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan mereka ya Bapa. Biarkanlah kuasa Tuhan saja yang menjamah proses pemulihan mereka dari makanan, minuman, obat-obatan hingga istirahat yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan Yesus menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Kiranya semuanya dapat berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan dengan pujian bala keselamatan yang penuh semangat. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, kita tunjukkan semangat anak muda kita. Bagaimana kita memuji Tuhan bersama-sama. Pujian bala keselamatan nomor 26, ceritakanlah pada saya. Kita nyanyikan 2 ayat berturut-turut. Kita nyanyikan pujian bersama-sama. Oke, ada yang tahu tema kita pada malam hari ini? Tahu dong kalau saya mimpi. Apa? Temanya apa? Apa, Pak? Never. Tanya ketua GBS. Tanya Bos Pons. Never apa? Never give Never, up. never. Oh, bukan never be enough ya, bukan.
Ya, never give up. Artinya Jangan pernah menyerah. jangan pernah Oh, menyerah. itu masif. Ya, lagunya di masif ya. Bener ya? Bener. Betul. Oke. Oh, oke. Teman-teman jangan pernah menyerah ya. Temanya ini cocok sekali dengan keadaan kita saat ini di tengah pandemi. Kita itu harus belajar never give up. Membatasi diri kita keluar rumah. Never give up berolahraga. Betul. Never give up menahan diri kita untuk tidak egois. Tidak egois maksudnya. Oh, nggak pakai masker, Ya. nggak pakai masker, terus Harus pakai hand sanitizer. betul, rajin cuci tangan. Betul sekali. Terus kita never give up untuk menyemangati diri kita untuk tetap berapi-api memuji Tuhan, bersekutu dalam Tuhan di rumah kita masing-masing ya. Walaupun kita tidak ada di gereja, Ya. kita tetap bisa melalui rumah kita Kita masing-masing. rajin saat teduh, berdoa, Betul sekali. teman-teman. Ya. Pujian yang akan kita nyanyikan selanjutnya, Salukan Namanya, akan mewakili tentang tema ini, never give up. Teman-teman gerakan membawa suluh yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah pujian penyembah nih, sudah mulai panas kayaknya yang mimpin dong kali ya yang panas. Kita tetap bersuka cita ya teman-teman. Temanya kan never give up. Nah, jadi teman-teman kalau boleh nih sambil berdiri, kalau ada papa mama di sekitar rumah, di sekitar teman-teman, ajak aja sekalian ibadah daripada teman-teman malu kan. Nih pujian terakhir nih sukacita, jadi daripada teman-teman diem malu sama papa mama, ajak sekalian ibadah, ya kan, biar semangat papa mama, oma, opa, adik, kakak, jangan tetangga ya, social distancing, dan tidak boleh keluar rumah juga kan, tidak boleh bertamu. Oke, balik ke topik, kita akan nyanyikan pujian Ada Suka-Suka Cita dari buku dari KOR, buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 104. Kita boleh bertepuk tangan ya teman-teman. Karena ku tahu
pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian yang mengatakan hidupmu berharga bagi Allah. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah menyanyikan pujian ini. Haleluya. Apa kabar sahabat muda Gerakan Penguas Hulu Korops 4 Surabaya? Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Never Give Up atau pantang menyerah atau jangan pernah menyerah, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka berkatilah waktu ini, berkatilah kami semua, rekan-rekan muda, dan terlebih Roh Kudus menuntun kami untuk memahami dan merenungkan firman.
Bersabdalah, kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-temanku sekalian, mari bersama-sama kita membaca pembacaan yang terdapat dalam Mazmur 43 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 43 ayat 1 sampai ayat 5, kita akan membacanya bersama-sama. Sekali lagi, Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan tertulis demikian. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Teman-temanku sekalian, seperti tema kita adalah Never Give Up, atau pantang menyerah, atau tidak menyerah. Sebuah tema yang sangat bagus sekali, yang menantang kita untuk tidak menyerah, tidak mudah pasrah, tidak mudah putus asa ketika sesuatu itu datang dan menghampiri kita. Kalau kita melihat bagaimana para pejuang kita, para pahlawan, ketika mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu mereka betul-betul menunjukkan sikap pantang menyerah. Walaupun sangat banyak tekanan, penderitaan, bahkan penjajahan yang mereka alami, tetapi para pahlawan itu menunjukkan satu sikap yang begitu luar biasa, yaitu mereka tidak mudah menyerah. Bahkan mereka pantang menyerah dan tidak putus asa. Sehingga kita menikmati kemerdekaan itu karena semangat juang para pahlawan kita. Bulan ini kita memperingati kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana kita melihat mereka memperjuangkan kemerdekaan itu dengan tanpa menyerah, tidak putus asa. Bagaimana caranya bangsa Indonesia harus merdeka, harus bebas dari penjajahan. Nah, teman-temanku sekalian, dalam hidup ini, tekanan hidup, permasalahan, pergumulan, ujian, pencobaan itu pasti ada, dan itu dialami oleh siapapun. Bahkan persoalan, tantangan, ujian itu bisa saja membuat orang menyerah, putus asa, dan juga frustasi. Rasa putus asa itu bisa muncul, saudara, teman-temanku, ketika kita mengalami jalan buntu, atau seperti tidak ada lagi jalan keluar yang kita hadapi. Nah, celah inilah yang dipakai atau digunakan iblis untuk menanamkan rasa putus asa
di dalam diri seseorang, sehingga dalam dirinya timbul rasa mengasihani diri sendiri dan merasa sudah tidak ada pertolongan lagi, sudah tidak ada jalan lagi, sudah tidak ada harapan lagi. Sampai-sampai kita pun tidak lagi mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan mungkin saja kita pun mulai meragukan kuasa Allah. Atau dengan kata lain, kita putus asa dan menjadi tawar, menjadi menyerah, menjadi tidak berdaya, merasa bahwa Tuhan tidak sanggup lagi melakukan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara hebat, perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Padahal dalam firman-Nya menegaskan, Amsal 24 ayat 10, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan ataupun rasa putus asa dimulai dari diri kita. Tertulis, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Saudaraku, rasa putus asa atau menyerah atau tidak berdaya bukanlah karakter anak-anak Tuhan. Kita adalah lebih dari seorang pemenang, karena Tuhan selalu ada di pihak orang percaya. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, tidak sedikit pun dia merasa takut dan gentar, apalagi putus asa. Dengan penuh iman, Daud siap berperang melawannya. Bahkan kemenangan itu sudah ada di hati Daud sebelum peperangan itu terjadi. Hal ini bisa terlihat dari perkataan Daud di hadapan Goliat, orang Filistin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, teman-teman muda sekalian, dalam situasi yang kita hadapi, bagaimana kita saat sekarang mungkin sulit untuk mencari pekerjaan, bagaimana kita bersekolah atau berkuliah dari rumah, sulit dengan keadaan-keadaan kita tidak bisa lagi seperti yang sebelumnya, boleh jalan-jalan dengan bebas dan lain sebagainya. Sesuatu yang mungkin saja membuat kita pusing dengan keadaan ini. Bagaimana kita sebagai anak muda menghadapi ini? Bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan-keadaan ini? Nah, teman-temanku sekalian, dalam pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur ayat 5 dikatakan tadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Pemazmur pun mengalami ketika jiwanya tertekan, ketika gelisah di dalam dirinya, ketika ada tantangan, persoalan, dia menyerah, dia gelisah, dia tertekan. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita menyerah, ketika putus asa itu datang, ketika jiwa kita tertekan karena berbagai keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan sebagai anak-anak muda, ketika gelisah di dalam diri kita, dalam Mazmur ini katakan, berharaplah kepada Allah, sebab Dia adalah penolong kita dan Allah kita. Never give up. Jangan
pernah menyerah. Jangan mudah putus asa, tetapi milikilah karakter anak-anak Tuhan, yaitu kita adalah anak-anak lebih dari pemenang. Kita harus semangat, kita harus optimis, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus berharap kepada Tuhan. Ketika jiwa kita tertekan, gelisah diri kita, hati kita, pandanglah kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah kepada keadaan, tetapi berani memperjuangkan apapun ketika kita mengandalkan Tuhan. Belajar dari Daud bagaimana dia tidak takut menghadapi Goliat. Sebelum berperang pun, di dalam hatinya dia tahu bahwa dia akan menang. Bukan karena dia hebat, tetapi kemenangan yang dia dapat ketika dia bergantung kepada pertolongan Tuhan. Kita belajar dari pejuang bangsa kita. Walaupun dijajah, walaupun menderita, nyawa sekalipun menjadi taruhan, mereka tidak punya sikap menyerah. Justru mereka pantang menyerah. Karena apa? Mereka harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, seberat apapun masalah yang kita hadapi, bagaimanapun keadaan hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bagaimanapun situasi kita, jangan pernah putus asa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan buang-buang waktu dan tenaga pada hal-hal yang membuat kita putus asa dan lemah. Mari kita lebih lagi melekat dan mendekat kepada Tuhan. Jika Tuhan ada di hati kita, kita tidak akan takut dan putus asa dalam keadaan apapun, karena tidak pernah ditinggalkannya orang-orang benar. Never give up. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Meteraikan firman-Mu dalam batin hati kami, menjadi rema dalam hidup kami, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, karakter atau ciri kami adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang tidak mudah putus asa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, karakter kami adalah kami pantang menyerah, kami tidak mudah putus asa. Justru kami adalah pemenang-pemenang iman. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ketika tantangan itu datang, ketika situasi itu sulit, ketika ada pergumulan, seperti dalam Pemazmur mengatakan, ketika tertekan jiwa, ketika gelisah dalam diri, maka berharaplah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah kita dan penolong kita. Terpujilah Tuhan, firman-Mu termeterai dalam batin hati kami, memampukan menolong kami untuk tetap menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Kapten yang sudah membawakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bagi kita semua. Dan sebagai pujian bersama sebelum ibadah ini berakhir, sebelum doa berkat, kita akan naikkan pujian dari buku nyanyian Berkat Keselamatan nomor 149 yang akan menjadi bagi berkat bagi kita semua. Kita akan naikkan pujian ini berturut-turut, ayat yang pertama dan kedua. Ku
supaya teman-teman yang ada di rumah untuk bisa berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.